Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di hari ini kita masih bisa berkumpul kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di acara yang insya Allah bisa bermanfaat untuk Anda semua karena ini adalah pembekalan bagi Anda belajar selama beberapa tahun ke depan sebagai seorang mahasiswa teknik komputer. Harapan kami Anda tidak usah berlama-lama ya belajarnya, cukup 4 tahun usahakan, setelah itu bisa segera lulus, segera bekerja. Jadi nggak usah lama-lama kuliahnya. Baik, barangkali kemarin kita sudah sempat bertemu secara daring di acara fakultas ya, tapi waktu itu saya masih pakai masker, jadi saya nggak kelihatan wajahnya ya, sekarang sudah kelihatan. Saya izinkan untuk perkenalan terlebih dahulu, saya adalah KPS atau Keprodi Teknik Komputer di periode ini. Nama saya Daniel Sauki. Anda bisa panggil yang depan maupun yang belakang ya, bisa Pak Daniel atau Pak Sauki, terserah yang mana yang dirasa pas. Nah, materi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik komputer. Kemudian apa bedanya dengan keilmuan-keilmuan komputer di bidang yang lain. Setelah itu saya juga akan sambung terhadap short profile dari prodi kita, dan terakhir tentang akademik prodi. Baik, saya akan share di screen. Saya akan siapkan dulu. Baik, ini sudah nampak atau belum? Ya, sudah Bapak. Bisa dimulai. Sudah jelas, Pak. Jadi, saya akan menyampaikan tentang hal-hal terkait dengan program studi teknik komputer, apa kaitannya dengan jurusan, dan juga apa kaitannya dengan fakultas. Kali tadi di materi sebelumnya juga sudah disinggung oleh Bu Riatul tentang fakultas, ya, terutama akademik fakultas. Baik. Jadi pertama yang akan saya ulang kembali, barangkali tadi agak belum jelas ya. Prodi kita itu adalah salah satu prodi yang berada di dalam rumpun Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kalau di gambar ini Anda bisa lihat, itu saya beri warna kuning bloknya ya, S1 Teknik Komputer. Sebagaimana yang Anda lihat, Fakultas Ilmu Komputer itu adalah merupakan himpunan program studi, di mana di situ terlihat ada 6 program studi yang berbeda. Satu diantaranya adalah program studi S2 atau Magister. Yang sisanya S1 semua. Jadi ada 5 S1 semua. Ada 3 prodi yang ada di bawah jurusan teknik informatika. Salah satunya adalah prodi kita, yaitu pertama adalah S1 teknik informatika itu sendiri, kemudian S1 teknik komputer, dan S2 ilmu komputer. Yang sisanya itu masuk ke jurusan sistem informasi. Nah, itu yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Nah, apa sih bedanya? Apa sih prodi dan apa sih jurusan serta apa itu fakultas? Kalau prodi itu lebih kepada unit terkecil yang mempelajari kurikulum keilmuan tertentu. Ya, intinya adalah itu. Jadi di teknik komputer Anda akan fokus mempelajari keilmuan tentang teknik komputer. Sedangkan jurusan itu lebih kepada manajemen secara umum, DM maupun lab dan lain sebagainya. Sedangkan fakultas itu dia akan membawa secara ya benar-benar secara umum ya, gabungan antara semua jurusan. Nah, barangkali yang selanjutnya saya perlu jelas adalah kira-kira apa sih bedanya setiap program studi. Jadi Anda masuk ilmu teknik komputer itu belajar tentang apa dan apa bedanya dengan teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi. Nah, itu kira-kira bedanya apa? Barangkali tadi sebagian juga sudah disampaikan juga di akademik fakultas oleh Bu Riatul ya. Jadi intinya kita itu menggunakan standar internasional dari ACM namanya ya. Association for Computing Machinery dari IEEE. Nah, ilmuwan dunia komputer, jadi keilmuan komputer itu sebenarnya sangat luas sekali. Oleh karena itu akan sangat banyak keilmuan yang saling overlap satu sama lain.
Akan tetapi setiap bidang keilmuan itu punya ciri khas masing-masing. Jadi di komputer itu ada kemungkinan ilmunya overlap dengan teknik informatika. Tapi yang jelas teknik komputer punya cirinya sendiri. Nah, apa yang utama dari masing-masing keilmuan? Di sini ACM menggambarkan dalam bentuk bidang keilmuan ya, dalam bentuk diagram seperti ini. Di secara vertikal Anda bisa lihat di situ ada komputer hardware, sistem infrastructure, software methods, application technology, dan organizational issues. Ini adalah macam layer ilmuwan di komputer ya. Kemudian secara horizontal juga ada pembedaan. Di situ ada kalau semakin ke kiri itu semakin teori, semakin ke kanan semakin aplikatif. Nah, kita akan lihat di masing-masing bidang. Saya tadi di slide-nya Bu Riato juga sudah ada jelas. Untuk yang computer scientist atau teknik informatika ya. Di sini Anda bisa lihat gambarnya, diagramnya itu dia mengcover application technologies sampai infrastructure lebih ke arah teori. Teman-teman di informatika mereka akan belajar hal ini. Mungkin dominan software ya, itu kalau kita lihat itu ada algoritma, software, teknologi, lebih banyak teorinya. Aplikasi ada, tapi sebagian besar dominan adalah teori. Sementara teman-teman di SI atau Information System, mereka akan dominan di organizational issues. Anda lihat gambarnya dia mengcover bagian atas. Lebih banyak application deployment. Teknisnya cukup banyak. Mereka akan lebih banyak melihat bagaimana penerapan sistem informasi secara organisasi di perusahaan. Kemudian untuk software engineering, nah, kita lihat bentuknya seperti bulat ini ya. Mereka fokusnya adalah di software methods dan mengcover sisi teori maupun sisi applied. Ini saya skip saja. Information technology atau TI. Nah, mereka fokusnya adalah di application deployment, tapi ininya cukup lebar. Jenisnya cukup lebar, mulai dari infrastruktur sampai organisasi. Dan dominan di sebelah kanan, artinya lebih banyak ke deployment. Nah, sekarang yang fokus kita ya. Di kita bagaimana? Ini pertanyaannya. Kalau Anda lihat sekarang, ini diagramnya bentuknya seperti buktinya adalah kalau kita lihat dia cenderung setimbang antara sisi kanan maupun sisi kiri. Artinya apa? Arti pelajaran kita itu seimbang antara teori dan applied-nya. Anda akan belajar banyak teori, tapi juga belajar banyak aplikatif. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi vertikalnya, Anda bisa lihat bahwa kita yang paling dominan adalah di sisi paling bawah, layer paling bawah, yaitu komputer hardware and arsitektur. Jadi kita akan lebih banyak belajar tentang hardware dan juga arsitektur dari sistem komputer. Tapi ini ya, jangan terlalu fokus bahwa komputer itu adalah laptop, kemudian PC desktop, ya. Enggak cuma itu. Nanti Anda akan pelajari perangkat komputasi ternyata macam-macam. Ada microcontroller, ada microprosesor, ya, yang itu integrasi dalam sebuah sistem. Kita juga akan sedikit masuk di sistem infrastruktur atau infrastruktur sistem, dan juga masuk di software method, sedikit aja. Tapi dominan kita adalah di layer paling bawah. Jadi mungkin bisa dikatakan 70-80% mata kuliah kita isinya adalah tentang ada kaitannya tentang komputer hardware dan arsitektur serta sistem infrastruktur. Nah, ini adalah definisi teknik komputer, saya ambilkan juga dari ACM ya, bahwa teknik komputer itu adalah disiplin ilmu yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi desain, konstruksi, implementasi, dan pemeliharaan komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari sistem komputasi modern. Jadi nanti kita akan fokus bagaimana membangun sistem komputasi. Ingat ini ya kuncinya, jangan diartikan kita mau membuat komputer, beda ya. Jadi jangan bayangkan bahwa nanti kita mau masang-masang perangkat komponennya komputer sampai jadi desktop gitu ya. Bukan itu. Anda nggak cuma belajar tentang bagaimana merakit komputer ya. Anda merakit itu hanya sebagian kecil. Anda akan diajari bagaimana mendesain dan mengimplementasikan serta memelihara sistem komputasi modern. Sistem komputasi modern itu apa? Tidak hanya sekedar
komputer desktop itu nggak sekedar laptop ya, tapi juga seperti yang saya sampaikan tadi, sistem-sistem cerdas itu juga masuk. Jadi kalau Anda pernah lihat ini ya, pernah tahu ada smart lamp, kayak lampu cerdas, kemudian ada perangkat-perangkat medis itu yang dipasang di tubuh, masuk embedded system, robotika, ya itu semua masuk ke sana. Nah, jadi kita akan membahas tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang ada kaitannya dengan sistem komputasi modern tadi. Nah, untuk menuju itu, maka ACM itu menyatakan bahwa komputer itu menekankan pada teori dan prinsip komputasi matematika, sains, dan keteknikan. Nah, kuncinya itu ya, komputasi, matematika, sains, dan keteknikan. Hal ini itu menjadi warna di dalam mata kuliah kita. Anda akan belajar tentang komputasi. Nah, nanti contohnya ada mata kuliah OK, arsitektur komputer ya. Kemudian ini di sini juga matematika. Nah, teman-teman yang masih agak alergi dengan matematika ini perlu ini ya, adaptasi. Nanti matematika cukup banyak, bisa tanya ke kakak kelasnya itu. Matematika cukup banyak dan bervariasi jenis-jenisnya. Kemudian ada sains. Sains itu ya ilmuwan, sains secara umum. Ada keteknikan atau engineering. Keteknikan itu lebih kepada prinsip bagaimana membangun sistem. Intinya digunakan untuk menyelesaikan masalah teknis dan membangun sistem komputasi. Nah, ini saya buatkan diagram supaya teman-teman maba ini punya bayangan ya. Anda akan belajar apa saja bidangnya. Nanti kita lihat ya, teknik komputer itu mempelajari apa saja. Anda bisa baca dari ujung paling atas searah jarum jam ya. Ada arsitektur dan organisasi komputer. Nah, Anda akan belajar tentang struktur dari komputer. Sekali lagi saya ingatkan, jangan berpikir komputer adalah laptop, komputer perangkat desktop komputer, nggak cuma itu ya, tapi juga microcontroller dan lain sebagainya. Kemudian ada algoritma pemrograman. Yang namanya komputer itu dominan akan menjalankan eksekusi instruksi berdasarkan coding. Jadi Anda juga akan belajar tentang pemrograman. Kemudian ada elektronika dan embedded system. Nah, Anda juga akan diajari tentang perangkat-perangkat elektronika. Nah, apa pentingnya? Karena di sana ada sensor, ada aktuator. Yang jelas sensor itu biasanya perlu beberapa komponen untuk melakukan prinsip-prinsip pembacaan. Kemudian ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini mirip seperti algoritma pemrograman, cuman algoritma pemrograman itu lebih dominan ke cara ininya logika, berpikir bagaimana pemrograman itu dijalankan. Perangkat lunak lebih kepada codingnya. Pengelolaan sumber daya, kemudian karakter dan kecakapan hidup. Ini contohnya nanti ada kewirausahaan, ya, kemudian Pancasila dan agama dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem terdistribusi dan jaringan, network, ada matematika dan statistika. Nah, sudah. Inti keilmuan yang Anda pelajari intinya ini, cuma nanti akan dipecah menjadi beberapa mata kuliah. Oke. Saya sedikit cerita tentang sejarah dari komputer di Philcom ini ya. Komputer itu sebenarnya angkatannya sudah dimulai dari angkatan 2011. Sudah ada. 2011, 2012, 2013, sampai 2020. Sudah berapa itu ya? 20 kurangi 11, sudah 9 tahun ya. Dari angkatan pertama. Jadi kalau Anda pergi nanti lulus, kemudian ke perusahaan, mungkin saja ketemu, oh saya angkatan 2011 dulu lulusan 2012, mungkin begitu. Cuman ini komputer itu sendiri itu dulunya bukan prodi, dulunya ya. Dulunya teknik komputer itu adalah peminatan di bawah teknik informatika. Ya. Peminatan di bawah teknik informatika. Jadi dulunya mahasiswa yang 2011, 2012 itu sebenarnya adalah prodinya informatika. Cuman peminatan teknik komputer, ya, minatnya. Tahun 2016 kita sudah punya SK izin operasional berdiri sebagai prodi. Yang itu akhirnya menyebabkan 2014 dan seterusnya bisa kita pindah menjadi lulusan seorang prodi teknik komputer. Jadi tercatat di sistem negara di PDDP sebagai lulusan prodi teknik komputer. Gelarnya beda. Kalau dulu karena dia masih lulusan teknik informatika, gelarnya S.Com. S.Com di belakang nama ya.
Tapi berhubung sudah pindah ke teknik komputer, maka nanti kalau Anda lulus, gelarnya adalah STTP. Ya, gelarnya itu. Kemudian akreditasi kita masih B, tapi kita akan udahkan terus ya supaya bisa meningkat. Ini akreditasi tahun 2017. Oke. Profil lulusan seorang di komputer. Jadi harapan kami begitu Anda lulus, Anda punya 3 aspek yang harus dimiliki. Ya, jadi Anda harus punya aspek seorang engineer, orang prekayasa. Ya, orang prekayasa itu artinya orang yang bisa membangun sistem. Dan Anda juga harus punya aspek analis. Anda nggak cuma punya kemampuan teknis, tapi juga kemampuan analisis. Yang ketiga, aspek manajerial. Anda nggak sekedar pinter teknis, pinter analisis, tapi juga Anda harus punya kemampuan manajerial. Nah, nanti Anda terjun di lapangan itu sebagai pemimpin, sebagai manajer. Nah, maka kita bekali itu supaya Anda punya aspek ini, aspek ilmuwan ini. Nanti peluang karir kerjanya bisa macam-macam, ini mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Mungkin yang populer itu ya IoT Engineer, Embedded System Engineer, Robotic, Automation, Drone, dan lain sebagainya. Misi-misi teknik komputer itu sudah saya tulis di sini. Intinya adalah menjadi prodi yang bereputasi tingkat internasional di bagian pengkajian dan pengembangan keilmuan yang ada kaitannya dengan teknologi smart device melalui integrasi Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Jadi ada 3 hal ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu adalah Tridharma perguruan tinggi. Ini 3 dharma kewajiban. Jadi adalah 3 kewajiban yang harus dilakukan perguruan tinggi. Jadi dia harus berperan di masyarakat dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, jadi hal ini kita arahkan terkait dengan smart device technology. Untuk misi ini cukup panjang, silakan dibaca nanti di slide ya. Atau di web juga sudah ada. Dan ini ada tujuannya. Ini saya sampaikan short profile dari komputer ya. Jadi kalau Anda lihat ini 3 tahun terakhir, tahun 2017, 2018, 2019. Anda bisa lihat yang warna biru itu artinya peminat. Calon mahasiswa baru yang minat untuk masuk teknik komputer. Yang warna oranye itu adalah yang diterima. Nah, Anda lihat itu berapa persen itu? 2017 yang berminat 1.300. Yang diterima 130. 10% aja ya. 10%. 2018 ini meningkat sekali peminatnya 2.900. Yang diterima cuma 160. 160-an. 2019 peminatnya 1.200, diterima 177. Ya antara itulah 10% ya kira-kira itu. Bagaimana tahun 2020 ini datanya saya belum punya ya, tapi sepertinya trennya sama. Dengan kata lain, ya, Anda harus bersyukur banyak-banyak ya, karena Anda adalah bagian dari 10% itu. Minat dari teknik komputer cukup tinggi. Anda sudah berhasil bergabung di teknik komputer. Harapan saya Anda tidak hanya berhenti di bersyukurnya ya, tapi Anda harus punya ikhtiar untuk bisa segera lulus dengan baik. Segera lulus dengan baik. Itu bukan cuma harapan Anda ya, itu harapan kami juga sebagai pengelola. Kemudian ini adalah data mahasiswa aktif saat ini. Tahun 2012-13 masih ada tersisa sedikit ya, ada kendala. Makanya ini tadi saya bilang ya, saya juga agak repot ini kalau mahasiswa nggak lulus itu sebenarnya saya juga repot ya. Makanya saya tadi dari awal berpesan, Anda itu nggak usah kuliah lama-lama ya. Usahakan lulus segera. Mata kuliah itu nggak usah lah. Ini apa mata kuliah nanti saya ngulang lagi mata kuliahnya. Usahakan dari awal itu sudah serius sehingga nilainya bagus dari awal. Ini totalnya intinya adalah sekitar 500. Itu banyak mahasiswa kita itu. Satu prodi itu cukup banyak mahasiswanya. Mahasiswa yang 2020 kemarin terakhir saya lihat itu 155, 160. Kalau dijadikan kelas, satu kelas 40 orang, itu ada 4 kelas. Banyak juga ini. Ini sebaran asal mahasiswa ya. Minat 50% ke atas itu memang dari Jawa Timur. Ya, banyak. Tapi ternyata
Sisanya itu tersebar di berbagai wilayah. Nah, itu yang cukup besar 10% dari Jawa Barat. Ada yang dari DKI Jakarta. Itu 6% dari 600 kan ya banyak juga ya. Banyak itu. Sumatera, Jawa Tengah, Kalimantan. Ya banyak. Dari luar pulau juga banyak. Dari Papua juga ada. Ya. Itu menandakan apa? Bahwa prodi kita sebenarnya juga cukup populer, cukup dikenal di berbagai daerah. Untuk kelulusan, data kelulusan. Nah, kelulusan ini Anda bisa lihat bahwa di sini kumulatifnya sudah 400 orang lulusan kita 2018. Saya update yang terbaru ya. Mungkin sekitar sudah 500 orang yang sudah bekerja di luar sana. Nanti Anda begitu lulus, pasti kemungkinan besar ya bertemu mereka sebagai alumni. Ini adalah staf pengajar kita, ada 14 orang, tapi tidak semuanya ada di kampus ya, karena ada juga yang melanjutkan studi S3. Nah, sebagian besar juga lulusan dari luar negeri. Ada beberapa yang sudah S3. Ini adalah hasil karya mahasiswa. Ya. Ada yang membuat ini mengendalikan drone pakai sarung tangan. Ada juga yang membuat otomatis sedot atau polusi. Nanti keluar sudah bersih. Ada juga yang mengendalikan kursi roda pakai mata. Ini prestasi dan karya mahasiswa. Ini mahasiswa kita itu lumayan aktif ya. Harapan saya, Anda juga, bagaimana juga aktif ya. Ya mungkin di kondisi pandemi ini agak sulit lah ikut lomba, tapi harapan saya dengan menunjukkan foto ini Anda termotivasi untuk menjadi ikut kompetisi, menjadi juara dan membawa nama baik bagi Anda sendiri maupun bagi institusi. Kan lumayan untuk kebanggaan ya. Ini prestasinya ya. Juara 3, juara 1 banyak sekali. Itu tadi saya hanya menampilkan yang 2 tahun terakhir ya. Belum dari tahun-tahun awal itu lebih banyak lagi itu. Kemudian kerjasama kita juga cukup banyak dengan beberapa perusahaan. Sekarang kita bicara tentang kurikulumnya. Kurikulum kita, karena kita sudah mulai dari 2012 tadi ya, maka kita sudah menjalani 35 berbeda. Satu kurikulum itu biasanya dijalankan dalam waktu 4 tahun. 30, berarti kurang 10 menit ya. Kurikulum itu biasanya berjalan dalam 4 tahun. Jadi kurikulum pertama 12-16, kemudian 16-20, dan 20-24. Kita sekarang masuk di 20-24. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu artinya adalah seperangkat set mata kuliah yang disusun untuk mencapai learning outcome tertentu. Yang ini biasanya selalu berubah seiring perkembangan zaman. Makanya selalu diupdate setiap 4 tahun sekali. Setiap pergantian kurikulum sangat mungkin mata kuliah itu berubah. Tambah, berkurang, ganti nama, dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin sekali. Nah, mungkin tadi sudah disinggung sedikit di akademi fakultas bahwa kurikulum, mohon maaf ini belum saya update ya, kurikulum 2020 harusnya itu ada 6 jalur kurikulum merdeka. Yang pertama adalah reguler, jadi Anda ikut kurikulum kuliah biasa, di kampus seperti biasa, mulai dari masuk sampai lulus itu kuliah seperti biasa, ya, di kelas. Tapi ada juga 2, 3, 4, 5, 6, itu kurikulum merdeka. Ya. Ada satu, misalnya contohnya 2, belajar 1 semester di dalam UP, tapi di luar prodi. Jadi Anda sangat mungkin belajar 1 semesternya, khusus semester tertentu, itu Anda belajar ke prodi tertentu yang Anda anggap itu ilmunya. Misalnya Anda mau belajar tentang akuntansi atau belajar tentang biologi gitu ya. Tapi di dalam UB, luar prodi. Ada juga yang benar-benar di luar UB. Ada 1 semester, 3 semester. Anda di luar, praktek di luar. Ikut pengabdian 1 semester, ikut magang 1 tahun misalnya ya, itu ada program itu. Anda bisa magang 1 tahun di perusahaan itu bisa. Nah, kalau Anda pilih jalur itu, berarti dalam 1 tahun itu Anda tidak kuliah normal di dalam UB. Untuk contoh-contoh mata kuliahnya, ini Anda bisa baca ya, ada muatan nasional. Muatan nasional itu berarti bawaan dari negara ya, agama, kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia. Dan juga muatan dari universitas, titipan dari kampus. Ada tugas akhir atau skripsi, PKL, kewirausahaan, bahasa Inggris,
pengabdian masyarakat. PKL nanti ini ada bintangnya ya, tidak ini wajib. Muatan fakultas, nah itu ada pemrograman dasar, pengantar dengan komputer dan seterusnya. Sisanya itu adalah mata kuliahnya prodi. Nah, mata kuliah prodi apa? Yang saya sebutkan tadi, ada kaitannya dengan AUK, ada kaitan dengan algoritma pemrograman, yang saya sebutkan dalam lingkaran-lingkaran tadi. Ini apa namanya? Struktur kurikulum yang perlu Anda ambil. Jadi, tiap kotak ini adalah mata kuliah. Anda bisa baca itu ya. Yang warna biru itu adalah mata kuliah prodi. Yang warna ada keterangannya, silakan baca sendiri itu ya. Yang warna biru mata kuliah prodi. Misalnya itu ada fisika elektronika, sistem mikrokontroler, sensor aktuator, sistem operasi, jaringan komputer. Nah, itu semua itu mata kuliah prodi. Ada SKS-nya, ada kodenya. Yang saya tampilkan di sini adalah yang kurikulum reguler biasa. Jadi Anda kuliah mulai dari semester 1, semester itu tertulis di sebelah kiri ya. Ada 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya. Itu naik, semakin naik, seterusnya sampai semester terakhir itu nanti Anda ambil skripsi. Tapi ini jalur reguler. Kalau jalur merdeka berarti ada semester tertentu itu yang ada di luar. Misalnya magang, ikut Kengmas dan lain sebagainya. Untuk semester 1 dan 2 sifatnya paket. Paket itu artinya Anda tidak bisa memilih. Ya sudah, Anda kuliahnya ini sudah dipilihkan oleh prodi. Semester 1 Anda bisa baca ada 7 mata kuliah yang wajib Anda ambil. Sudah dijadwalkan ya. Anda harus ikut, mungkin tadi sudah dijelaskan, ikut di LMS dan lain sebagainya, ikut sesuai jadwalnya. Ya. Jangan lupa, Anda mulai kuliah tanggal 23 ya. Selalu ikuti petunjuk di web. Semester 2 juga demikian, ini paketan. Tapi semester 3 dan seterusnya bukan paketan. Nilai IP Anda sangat menentukan seberapa banyak mata kuliah yang bisa diambil. Semakin bagus IP Anda bisa kuliah ambil 24, lulus 3 tahun, 3,5 tahun bisa. Kalau IP Anda, ya mohon maaf ini ya gimana lah, saya juga agak sulit nyebutnya ini. Maka ya akan bisa banyak ambilnya. Jadi bisa mutlor ya kuliahnya. Mata kuliah pilihan. Nah, jadi selain mata kuliah wajib yang ada di gambar ini wajib semua ya. Itu juga yang warna hijau ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi bisa Anda pilih. Yang milih berarti tidak perlu diambil semua. Anda bisa memilih yang sekiranya sesuai dengan passion. Nah, ini pilihannya. Sekali lagi tidak semuanya diambil ya. Anda memilih saja. Tapi detailnya barangkali saya tidak bisa jelaskan di sini. Nanti kapan-kapan saja ya, waktu ketemu kapan-kapan. Nah, ini mungkin masih terlalu jauh untuk bagi seorang maba. Untuk informasi lebih lengkap, silakan mengunjungi URL ini, com.filkom.upi.ac.id. Tapi terakhir saya update masih kurikulum yang lama ya, kurikulum yang baru karena belum disahkan, belum saya masukkan. Tapi saya rasa info-info di sana sudah cukup. Dan titipan saya terakhir, selalu update informasi di web Filkom. Ya, jangan sampai Anda terlambat melakukan administrasi hanya karena tidak mengikuti informasi di web Filkom. Atau kalau dari teman-teman mahasiswa itu ada, di Matekom itu ada Advokesma, ya, selalu ikuti akun sosial media mereka, karena informasi apapun itu selalu dipublish di sana. Ya, jangan sampai masalah hanya kendala karena urusan administrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wah, keren dan pastinya bermanfaat banget nih Kak Ina ya, materi prodi dari Pak Daniel. Iya, benar banget. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah bertanya, ini sepertinya udah banyak banget nih Kak Arga antusiasme dari teman-teman mahasiswa baru. Nah, mungkin untuk Bapak Daniel bisa membaca beberapa pertanyaan untuk dijawab begitu Pak. Dipersilahkan. Silakan Pak. Oke, baik. Saya lihat ini pertanyaannya jalan terus ya. Jadi saya kesulitan ini, berhenti pertanyaannya. Oh. Kalau saya scroll naik, bergerak lagi. Renew message. Oke, iya. Dari teman panitia, ya. Oke, sudah berhenti Pak. Oke, izin bertanya, dibandingkan dengan prodi lain dalam fakultas ilmu komputer, bagaimana
prospek pendidikan dan kerja Tekom. Oke. Tentang prospek pendidikan dan kerja Tekom. Intinya semua keilmuan komputer itu saat ini ya, saya lihat trennya itu semakin dibutuhkan di dunia kerja. Apapun prodinya. Mungkin yang cukup banyak terlihat itu adalah apa namanya? Mungkin bagi Anda yang cukup banyak terlihat itu yang sistem informasi karena mungkin tentang hardware, maka Anda pasti akan dibutuhkan di perusahaan untuk bagian infrastruktur. Perusahaan itu kan pasti punya sistem ini ya, sistem IT. Sistem IT kan pasti punya infrastruktur. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga jawaban saya pendek saja ya, ini karena pertanyaan banyak sekali. Kemudian, apakah ada syarat tertentu seperti batas minimal nilai pada mata kuliah tertentu untuk dapat mendaftar program pendidikan Merdeka Belajar? Nah, proses praktikum pada masa pandemi. Oke, yang pertama, proses praktikum pandemi dulu yang paling gampang. Proses praktikum kemarin sudah kami bahas dan kami putuskan bahwa praktikum ini karena praktikum di Telkom ini agak berbeda dengan praktikum misalnya di kedokteran itu ya, kedokteran kan nggak mungkin ada bahannya, kan nggak mungkin ya, atau di mana itu yang kimia itu nggak ada bahannya kan nggak mungkin praktikum. Tapi kalau kita itu masih mungkin untuk dilakukan secara simulasi pakai software tertentu meskipun tidak ada hardware-nya. Lagi pula untuk semester 1 Anda masih belum berkenalan dengan hardware. Praktikumnya masih programan dasar, jadi kita masih jarak jauh. Nanti sudah diatur lah, nanti tinggal diikuti saja praktikumnya seperti apa. Yang jelas kita masih memungkinkan untuk praktik secara jarak jauh. Kemudian apakah ada syarat batas nilai untuk Merdeka? Jauh ini belum ada, jadi masih belum ada ya. Jadi apapun bisa mengambil pendidikan Merdeka. Tapi jenis programnya itu kadang saya sempat melihat itu ada IPK yang diperlukan. Kalau tidak salah 2. Tapi saya rasa ya jangan sampai 2 lah. 2 itu sudah parah sekali ya. Saya rasa meskipun ada syaratnya, syarat itu cukup mudah kalau Anda cukup serius dalam kuliah. Saya ingin mengambil kampus Merdeka, apakah prodi yang sebaiknya dipilih? Oh, ini tergantung kebutuhan, ini saya nggak bisa jawab ini. Tidak selalu mengambil prodi, ya, tidak selalu mengambil prodi. Bisa saja kurikulum Merdeka memang kuliahnya di prodi lain, nah, tapi juga ada kurikulum Merdeka itu yang bukan kuliah bentuknya, tapi magang. Nah, ambil semacam kuliah di luar negeri itu bisa. Enggak selalu dalam bentuk pembelajaran, ya. Magang atau pengmas itu termasuk. Berapa maksimal pilihan keminatan? Pilihan keminatan bisa dipilih. Yang namanya pilihan keminatan itu ya satu ya sebenarnya. Cuman begini, di Telkom itu nggak ada keminatan sekarang. Itu memang ada, tapi sekarang tidak ada keminatan. Maka mata kuliah pilihan bisa terus sesuaikan gambar ini tadi. Nah itu bloknya Anda pilih, ada yang nggak ada mata kuliah pilihannya. Bagaimana proses administrasi ketika mengikuti semester di luar UB? Bentar, oke. Bagaimana mengikuti proses administrasi ketika mengikuti semester di luar UB? Nah ini karena kita masih berjalan awal, ya, saat ini masih terus didefinisikan caranya. Jadi saat ini saya juga masih belum bisa menjawab ya. Jelas nanti ada pengaturan melalui fakultas, ada pendaftaran, kemudian kan orang luar pun bisa kuliah di kita. Nanti ada prosedurnya sendiri. Cuman ini masih didefinisikan. Apa yang menjadi kelebihan lulusan teknik komputer? Oh ini sudah dijawab. Mengapa bisa prodi teknik hanya satunya yang memiliki ST, padahal prodi termasuk dalam gitu. Jadi di negara itu sudah ada aturannya mas ya, mas atau mbak ini. Putra laki-laki ya mas. Jadi ada edarannya. Nama prodi ini lulusannya gelarnya apa itu sudah ada. Nah, jadi kita hanya tinggal mengikuti saja dari edaran dari negara. Kalau informatika apa-apa itu memang diputuskan oleh negara itu gelarnya adalah Eskom. Sementara kita
teknik komputer itu padanan namanya adalah sistem komputer, rekayasa sistem komputer itu gelarnya ST. Apakah teknik komputer akan mempelajari tentang jaringan? Iya. Kurikulum apa yang digunakan pada tahun ajaran ini? Apakah tahun ajaran ini sudah digunakan kurikulum baru? Ya jelas ya, karena namanya kurikulum 2020. Memang mau dipakai kapan kalau namanya 2020? Bagaimana proses dan syarat ini saya nggak bisa jawab ini. Mungkin nanti teman-teman dari mahasiswa ya, saya jarang hubungan dengan ini karena KPS itu biasanya hubungannya dengan akademik kurikulum. Apakah lulusan prodi teknik komputer memiliki peluang besar membangun perusahaan sendiri? Iya, ini karena di UPI Anda juga dibekali tentang satu hal yaitu entrepreneurship. Makanya semua prodi harus ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, apakah Anda memiliki peluang untuk membangun perusahaan sendiri? Jelas iya. Ya tergantung. Saya pernah lihat itu juga ada lulusan yang bergerak membangun sistem IoT kalau nggak salah. Jadi punya perusahaan sendiri. Informasi sementara ada di SIAM, sementara ada 17. Apakah memang demikian atau ada pembaruan? Tadi berapa ya? Di slide saya tadi ya, saya juga lupa. 19, harusnya 19. Oke, nanti akan saya cek kembali ya. Nanti akan saya cek kembali, jadi jangan khawatir. Nanti akan selalu pantau di SIAM, ikuti jadwal-jadwalnya. Terus misalnya mahasiswa memiliki keminatan dalam bidang networking, tidak ahli dalam bidang networking, apa peluang kerjanya sama karena memiliki gelar ST. Anda selesaikan. Sistematis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan online bagaimana ya? Saya masih belum sepenuhnya paham. Ya, kuliah online itu berbasis LMS atau kepanjangannya Learning Management System. Jadi Learning Management System itu sebenarnya ada beberapa macam, tapi yang populer itu ada 2 kalau nggak salah yang dipakai kemarin. Ada Google Classroom, ada E-Link. Google Classroom itu semacam portal gitu ya. Nanti Anda setiap pertemuan itu di-guide. Materinya apa, tugasnya apa. Nah, karena ini berbasis sistem, maka jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas. Karena begitu terlambat sudah di-close sudah, nggak bisa masukkan tugas lagi. Kalau E-Link itu portalnya punya Philcom sendiri. Google Classroom kan punya Google ya. Kalau E-Link punyanya Philcom sendiri. Sistemnya hampir sama. Nah, kuliah online ada 2 macam. Ada sinkron, ada asinkron. Sinkron itu artinya bertatap muka seperti ini, saya menjelaskan secara live, gitu ya. Tapi yang asinkron itu biasanya cenderung diberi materi, referensi video dan lain sebagainya, kemudian diberikan semacam lembar kerja untuk mengerjakan. Dan nanti selama 1 semester ke depan itu dilakukan kombinasi antara sinkron dan asinkron. Kalau sinkron biasanya pakai Google Meet atau pakai Zoom seperti ini. Kalau asinkron ya tergantung dosennya. Apakah memilih mata kuliah semester 3 melalui website atau harus ke kampus? Oh, kita itu Fakultas Ilmu Komputer, Mas, masa harus ke kampus? Ya, jadi kita semua berbasis sistem. Anda nanti pakai semester 3 ya, kalau semester 1-2 masih paket. Semester 3 nanti milihnya pakai sistem, di SIAM nanti. Apabila ingin merdeka belajar 1 semester luar kampus atau perjalanan mengurusnya gimana? Ini sama ya jawabannya tadi ya. Saat ini karena ini masih baru jalan semester ini masih akan didefinisikan. Kalau saya keburu menyampaikan nanti ininya berubah aturannya repot nanti. Intinya bisa untuk Anda tenang saja masih lama ya, Anda kan masih baru. Dia akan selalu diupdate kalau ada info. Prospek kerja menjanjikan atau tidak ya? Saya bilang gimana ya, menjanjikan lah ya, menjanjikan prospeknya. Ini dapat info juga lumayan kok, gajinya itu cukup besar. Ini infrastruktur sistem. Apakah masuk harus bisa coding? Karena coding itu adalah bagian dari keilmuan
komputer, ya terutama teknik komputer, ya jawabannya ya. Jadi jangan khawatir, kita akan belajar bersama-sama mulai dari awal ya. Tidak ada di sini misalnya ada yang lulusan SMK. SMK berarti dulu sudah pernah diajari. Ada yang lulusan SMA, ngoding aja belum pernah. Megang komputer mungkin baru ini ya. Tapi jangan khawatir, kita akan mulai dari awal. Ya, kita kenalkan cara ngoding bagaimana, cara compile gimana, eksekusinya jalan gimana. Apakah persebaran mahasiswa yang mayoritas dari Jawa Timur disebabkan adanya bias dalam seleksi mahasiswa atau memang minatnya sebagian dari Jawa Timur? Kalau untuk ini saya juga kurang paham ya. Saya cuma dapat data hasilnya seperti itu. Kemungkinan besar ya karena memang Jawa Timur ini populernya itu. Ya, selain kampus yang ada di Surabaya, biasanya yang kedua adalah di Malang. Jadi orang-orang Jawa Timur sendiri kemungkinan besar pilihannya itu. Dan mungkin budaya orang Jawa Timur ini agak ya lebih suka di dalam ya, jarang mengembara. Jadi kemungkinan besar ya di Surabaya atau di Jawa, di Malang. Permisi Pak Daniel. Ya. Dikarenakan ada waktu, mungkin bisa menjawab satu pertanyaan terakhir dari mahasiswa baru, Pak. Oke, saya akan pilih satu pertanyaan yang ini ya, menarik ya. Saya akan lihat dulu. Nah, pertanyaan menarik semua ini. Saya repot nih milih ini. Aduh. Sepertinya juga penting semua. Ini aja, Miss. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan ke ini apa namanya panitia ya. Nanti panitia bisa diberikan ke saya. Nanti saya akan jawab satu persatu secara tulis. Nah, nanti hasilnya bisa di-share kembali ke teman-teman maba ya supaya kayak lega gitu ya yang terjawab. Kalau ini nggak bisa ini saya pilih ini pertanyaannya menarik semua ini untuk dijawab. Lupa foto ya. Aja ya solusinya ya. Oke, terima kasih Bapak. Sebelum mengakhiri mungkin dari Bapak Daniel Syauki sendiri ada sepatah dua patah kata gitu pesan untuk teman-teman mahasiswa baru ini. Baik. Di awal sebenarnya saya berpesan bahwa kuliah itu jangan lama-lama ya. Yang penting segera lulus dengan baik terutama ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi ini, saya juga yakin bahwa kita punya banyak kendala dalam berkuliah. Oleh karena itu, harapan saya teman-teman selalu menjaga kondisi, ya, baik itu kondisi kesehatan maupun kondisi yang lain, sehingga Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik melalui secara daring seperti ini. Harapannya nanti semester depan kalau sudah selesai, kita bisa bertemu di kampus untuk merasakan atmosfer perkuliahan yang sebenarnya. Dan ini ya, yang solid dengan teman-teman satu angkatannya. Mungkin itu dari saya.